bahasan jinan sama atau satelit perajinan sama Qiyatus Sholihah nih. Itu kelihatannya memang saya sendiri nggak tuh tersadar ya ketika mendengar kalian baca ya, karena saya kan nulis sekali jalan ya ini, jadi belum dibaca ulang langsung saya upload karena udah kemalaman. Terdengar udah agak enak, gitu, logikanya terbangun enak gitu. Saudara paham nggak apa yang dimaksud dengan teologi masa depan Muhammadiyah, lalu kemudian apa gagasan dari Islam berkemajuan Muhammadiyah itu, gitu kan? Dan kenapa dia menjadi antitesis terhadap Islam Nusatalanya dari kalangan tradisional NU dan sebagainya. Coba silakan sudah tanyakan, diskusikan dengan saya. Ya silakan. Silakan siapa yang bertanya. Suaranya agak terkulum. Paham, Prof. Soalnya tadi udah baca inti sarinya, paham sih. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bagus, paham. Ada pertanyaan nggak dari Anda pahami? Pemaparan Prof. Jadi alhamdulillah cukup jelas sih, setelah baru sekali baca juga udah jelas maksudnya kemana gitu. Enak ya. Kayak persis kayak anak S3 nih kalau nulis. Enak Pak, kayak novel gitu. Kalau buku saya. Kalau untuk meledek saya tuh enak. Memang apa tuh ya penyajian kalimat-kalimat itu dibuat sedemikian mengalir ya. Baik. Jadi gini, ini kan Muhammadiyah itu menyusung teologi antroposentris. Teologi antroposentris itulah yang disebut dengan teologi rasional. Teologi rasional itu adalah berkeyakinan bahwa ya perubahan yang ada pada manusia itu adalah hasil effortnya manusia. Hasil effortnya manusia gitu kan. Ketika saya kuliah di Pasca, ini teman-teman Muhammadiyah nggak senang dengan kata-kata itu. Muhammadiyah nggak di situ katanya. Tapi sekarang kita lihat dari Haidar Rashid menjadi tulisan para anak mudanya bergerak ke situ arahnya, kepada teologi antroposentris. Dan ini refleksi kulturalnya Muhammadiyah jarang berdoa. Kalau ada kematian kan mereka testimoni aja, pidato nggak ada yang berdoa kan. Habis sholat duduk sebentar terus pada pergi gitu, nggak ada yang angkat tangan berdoa itu. Jadi memang itulah teologi rasional. Jadi teologi rasional itu semuanya semuanya dibebankan kepada effort manusia, pada usaha manusia untuk mencapai perubahan. Dan dengan itulah dia akan mendapatkan kemajuan menurut mereka. Maka dua aspek yang menjadi fokus di Muhammadiyah hari ini adalah perbaiki pendidikan dan yang kedua kuasai sektor ekonomi. Dan dengan pendidikan yang baik maka dia bisa menguasai sektor ekonomi gitu. Dan ekonominya Muhammadiyah menurut saya startnya bagus gitu. Jadi tidak start dari ngobok-ngobok kekayaan alam, kekayaan negara gitu, kekayaan Indonesia kan. Indonesia apa tuh Muhammadiyah tidak fokus pada bisnis jual kayu dari hutan. Dan juga tidak fokus pada bisnis jual batu bara gitu kan. Tapi fokusnya kepada retail. Itu udah mulai start yang bagus menurut saya. Karena dengan ngobok-ngobok tambang nikel kayak atau batu bara kayak apa kayak itu kan sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita tinggal kita jual gitu, nggak pakai kreativitas, nggak pakai otak gitu, nggak pakai nggak pakai main force ya, nggak pakai otak kreatif gitu, tinggal gua gali alam dijual hasilnya gitu kan, batu bara digali dijual sehingga Kalimantan sekarang banjir terus ya karena memang ada banyak cekungan-cekungan yang memang hasil ya akibat dari penggalian itu. Dan kemudian kenapa jadi karena serapan airnya nggak ada. Serapan airnya nggak ada dan anehnya itu ya banjir di Kalimantan 2 tahun terakhir ini 2 tahun terakhir sebelumnya nggak ada gitu. Saya juga nggak ngerti. Mungkin implikasi dari proses yang cukup lama ya. Tapi bahwa
Allah menyediakan bumi Nusantara, bumi Khatulistiwa yang bisa hidup 12 bulan ini, kan lengkap dengan pepohonannya. Nah, pepohonan itu adalah yang akan memproduksi oksigen, yang supply oksigen ke seluruh dunia dari Indonesia gitu loh. Tapi kalau oksigen lalu ditebangi, dijual kayu-kayunya oleh kita, maka kemudian oksigen tidak ada yang produksi lagi gitu. Maka kemudian nanti penduduk dunia kan kekurangan oksigen. Logikanya itu. Jadi sebenarnya dengan menebang hutan, jual kayu itu kan kaya raya sih dengan itu, banyak duit. Ya, duit bisa beli pesawat pribadi itu dengan tembang kayu, dengan jual batu bara bisa punya istana mewah, punya pesawat pribadi, anak-anak muda yang di situ bekerjanya, yang di situ usahanya. Tapi itu merugikan kepada bangsa, merugikan masa depan bangsa. Nah, Muhammadiyah tidak di situ fokusnya. Di ekonomi itu pertama dia start dari retail. Menarik ya, retail ya. Lalu kemudian tadi ada istilah apa tuh? Ekonomi berjamaah. Gitu. Ekonomi berjamaah. Sebenarnya ini pengembangan dari konglomerasi sebenarnya. Konglomerasi itu kan seluruh sel bisnis dikuasai oleh satu orang yang menguasai jaringan, tapi satu orang. Gitu. Ini Muhammadiyah satu corporate, tapi berjamaah bersama-sama. Ada yang menyiapkan bahan baku, ada yang menyiapkan prototipe, ada yang menyiapkan industri, ada yang menyiapkan distribusi, penjualan, transportasi, semuanya sel-sel bisnis itu adalah memang dikerjakan secara berjamaah oleh teman-teman dari anggota-anggota perserikatan. Itu menarik itu. Konsep besarnya. Di ekonomi berjamaah namanya, sistem ekonomi berjamaah. Jadi ada orang yang menyiapkan bahan baku, ingin produksi furniture yang akan dijual ke mancanegara atau ke dunia, kan? Lalu kemudian ada yang menyiapkan bahan baku, ada yang menyiapkan prototyping, yang mendesain, ada yang menyiapkan desain bahan, bagaimana menyiapkan bahan-bahannya, yang bahan-bahan itu tidak semuanya kayu, tapi mungkin sintetis, kayak dibubur, dihancurin, dicampur apa, sehingga lebih kuat, dan kemudian kayunya menjadi sangat irit penggunaan kayunya, karena kayu itu kan menghasilkan daun itu akan menghasilkan oksigen. Mengirit-irit kayu lah, kira-kira begitu. Lalu kemudian dipabrikasi, diproduksi, ada bagian di industri, ada bagian di distribusi, di penjualan, di marketing, ada bagian mungkin komunikasi bisnis lah kepada dunia internasional. Nah, semuanya itu jika dikerjakan bersama akan menarik. Nah, skema ke depan begitu, untuk menguasai dunia ekonomi tidak bisa individual, kata mereka, harus berjamaah. Tapi itu belum. Dan ini diharapkan bisa dilahirkan dari rahim Muhammadiyah, para pelaku-pelakunya. Jadi kalau umpamanya kita akan klaim Sutrisno Bayer sebagai pengusaha Muhammadiyah, boleh, karena dia anggota perserikatan, tapi dia menjadi pengusaha besar bukan karena Muhammadiyah, tapi karena dia sudah menjadi pengusaha besar baru masuk ke Muhammadiyah. Sutrisno Bayer itu kan, tapi yang lahir dari Muhammadiyah itu baru retail seorang Muhammadiyah. Tapi strateginya benar, perbaiki pendidikan. Lahirkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kompetitif, ya, orang-orang yang berdaya saing, lalu kemudian dia bisa menguasai dunia ekonomi, nanti ada yang menguasai dunia politik, ada yang menguasai birokrasi, gitu kan. Semuanya bisa berperan secara diaspora, ya, diaspora di mana-mana dia menyebar, ada di mana-mana, sehingga kemudian ya dunia bisa dikuasai oleh mereka. Nah, sebenarnya kalau NU juga sudah bergerak dalam frame yang sama, akan menarik ini. Kalau saya selalu mengatakan, saya pernah berapa ya? Bukan berstigma ya, tapi sebuah berspekulasi. 25% saja, gitu. 25% saja. 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 25% saja
mahasiswa masa perguruan tinggi itu ada di PT KIN, dan PT KIN itu semuanya sudah jadi universitas, gitu kan, maka Indonesia akan berbeda. Gitu kan. Waktu saya di PT KIN direktur ya, itu kenapa? Karena akan membawa perubahan. Gitu. Tapi selalu jadi universitas, nggak boleh buka ekonomi, nggak boleh buka teknik, nggak boleh buka teknik informatika dan sebagainya, sehingga kemudian bisa masuk ke dunia sains dan sebagainya gitu. Jangan diperbanyak, mohon maaf ya, banyak kan sastra Arab, akidah filsafat dan itu ilmu-ilmu soft knowledge itu kan memang perlu ada, tapi tidak banyak, terlalu masif. Yang diperlukan sekarang ya memang tadi itu fakultas teknik, ekonomi dan manajemen dan sebagainya, sehingga kemudian ya dunia kehidupan dunia itu bisa mereka masuki. Karena dengan ilmu-ilmu yang kita bisa memang perlu untuk memelihara ilmu itu, tapi tidak bisa mengembangkan bisnis dengan ilmu itu. Ya, yang mengembangkan bisnis dengan ekonomi, dengan ilmu-ilmu yang memang sangat applied sciences ya, sangat aplikatif. Nah, lalu kemudian kenapa Muhammadiyah itu bergerak ke situ gitu, bergerak ke situ. Ini sebenarnya Muhammadiyah kan baru masih menjadi antitesis dari sejarah panjang kelompok Islam tradisional yang berada di rural areas, yaitu kelompok Nahda, kelompok pesantren yang dari NU itu. Nah, itu dari warisan zaman Sunan Ampel, Wali Songo itu kan mereka ada di desa, mereka toleransi dengan budaya lokal gitu kan. Pendidikan pesantren itu kemudian begitu masuk ke market dia ditolak market. Kenapa? Karena memang ijazahnya tidak kompatibel dengan kebutuhan market gitu. Maka kemudian pesantren banyak mengalami kesulitan ketika adaptasi masuk ke dunia kerja gitu kan. Dan tidak semua orang alumni pesantren jadi kiai. Jangan kita berspekulasi bahwa semua alumni pesantren jadi kiai. Tidak mudah melahirkan kiai yang walaupun di ilmunya ada, tapi tidak semudah melahirkan guru-guru atau asatis ya. Karena itu jadi kiai itu perlu ilmu dan juga perlu kekuatan hati, kekuatan mental ya, untuk jadi seorang kiai. Nah, dengan pesantren-pesantren yang ada itu, lalu kemudian begitu masuk ke market, dia tidak masuk market gitu. Maka undang-undang pesantren sekarang nomor 18 2019 itu pesantren itu hanya 3 model. Satu pesantren yang mix dengan sekolah, santrinya sekolah formal. 2 pesantren salafiyah yang tidak sekolah formal tapi dikasih PDF, pendidikan diniyah formal, atau dikasih muadalah. Nah, dengan PDF dan muadalah maka alumni pesantren bisa masuk market, bisa masuk pasar kerja, bisa masuk ke pabrik dan sebagainya. Oleh kalau mereka diberikan keterampilan. Jadi pergerakannya antara Muhammadiyah dan kelompok Islam Nusantara sebenarnya sudah bergerak sama dalam frame yang sama, ingin masuk ke market, ingin masuk ke pasar kerja dan ingin menguasai simpul dunia ini gitu kan. Nah, simpul bisnis, simpul industri, simpul birokrasi, simpul politik itu kalau mereka kuasai semuanya, saya kira ya Indonesia akan berbeda. Kan saya kira akan berbeda. Jadi ya kalau mau melakukan perubahan itu yang strategi yang bisa dipakai hari ini. Perubahan evolutif, pendekatan kultural, dan pendekatan akademik. Jadikan orang-orang santri-santri itu menjadi seorang profesional, jadikan orang-orang yang belajar di pesantren itu punya ijazah formal gitu, sehingga bisa masuk ke market yang lebih luas. Di akhirnya kemudian Islam Nusantara dan Islam berkemajuan itu menjadi berjalan dalam jalan yang sama. Hanya Islam Nusantara yang toleran sama budaya lokal, Islam berkemajuan dia mengkritik sinkretisme antara Islam dan budaya lokal. Silakan, ada pertanyaan?
Semakin jelas. Ya, terus mana? Tapi jelas nggak ini suara saya tadi? Kedengaran? Jelas, Prof. Jelas ya, oke. Oke, silakan. Coba saya ingin dengar kalian bertanya kepada saya. Nggak ada. Nggak ada tuh, ini nggak ada yang mau nanya tuh. Nggak ada yang mau nanya itu. Silakan. Abdurrahman, silakan. Sudah raise hand, kameranya diaktifkan. Begini, Prof. Jadi, seperti yang tadi Prof jelaskan, berarti kalau untuk mencapai kemajuan itu, dari misalnya pemuda-pemuda pelajar-pelajar muslim itu yang ada di pesantren atau di universitas yang madrasah, untuk mencapai kemajuan, pelajar atau mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan itu harus lebih sedikit daripada mereka yang mengambil bidang sains, sipil, dan lain sebagainya, begitu, Prof? Kalau pendidikan ya, ini kalau kita belajar ke Malaysia itu jumlah mahasiswa pendidikan adalah setiap tahun itu sejumlah guru yang akan pensiun. Dia akan pensiun 4.000, maka terima masa baru 4.000. Maka semua alumni pendidikan pasti masuk ke formasi. Di Malaysia itu bagus itu. Di kita PAI itu tiap tahun mahasiswa 35.000 orang. Formasi cuma 3.500. Maka banyak alumni PAI menyebar berdiaspora ke tempat-tempat lain. Kalau pendidikan ya, kalau pendidikan. Ini kan Indonesia dalam konteks ini tidak dalam konteks pendidikan tidak berbasis kuota. Tapi sebenarnya ini kan gagasan Islam berkemajuannya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu tidak memperbesar mahasiswa pendidikan, dia memperbesar mahasiswa teknik dan ekonomi. Muhammadiyah di seluruh universitasnya nggak pernah ada bikin fakultas adab. Sastra Arab nggak ada. Nggak pernah bikin fakultas Usuluddin, akidah filsafat nggak ada. Maksimal di agama itu hanya tarbiyah. Selebihnya hukum, ekonomi, teknik, hukum, ekonomi, teknik. Karena itu yang linear market. Itu Universitas Muhammadiyah. Jadi karena cara berpikir mereka itu gitu loh. Kalau di kita kan bikin Usuluddin untuk supaya kalau nggak ada Usuluddin, ilmu filsafat dan ilmu kalam di Indonesia udah mati, nggak ada lagi yang ngembangkan. Maka harus pemerintah yang take over. Maka pemerintah bikin fakultas itu, tapi tidak boleh terlalu banyak mahasiswanya. Tidak boleh terlalu banyak mahasiswanya di situ gitu. Biarlah kan nanti yang banyak itu di saintek gitu, di farmasi, itu kan semua linear market semua gitu kan. Supaya lebih banyak di situ, karena dia akan masuk ke market supaya dia menguasai market. Supaya nanti pabrik obat itu yang punya adalah pabrik farmasi itu yang punya itu kita gitu, orang-orang maksudnya alumni UIN gitu, alumni PTKIN, PTIN lah. Supaya nanti fakultas teknik akan mengembangkan kan ekonomi 4.0 itu kan basisnya WPS, Web Physical System. Web Physical System. Siapa itu desainernya? Siapa programmernya? Kalau programmernya kita kan luar biasa itu. Gini maksudnya gini, Abdurrahman, Anda bisa bayangkan seperti yang saya bayangkan. Sekarang pabrik jamu jago itu punya pegawai 5.000 orang. Pabrik jamu jago, cap jago itu 5.000 orang. Nanti dengan 4.0 itu cuma tinggal 50 orang. Jadi 4.950 orang itu langsung
hilang di PHK atau dipensiunkan dini kan. Karena dia harus ikut 4.0. Karena itu keputusan dari pemerintah hari ini bahwa 2026 kita mulai dengan 4.0. Maka yang bekerja itu web physical system. Yang bekerja itulah Internet of Things, Internet of Services. Semuanya adalah web, semuanya internet. Atau jangan jago lah, rokok yang jelas produksinya rokok. Pabrik rokok jarum 10.000 pegawai. Nanti tinggal 100 orang. Maka 9.900 akan dipensiunkan dini oleh perusahaan umpamanya. Jadi saya kira nggak akan juga sekejam itu. Tapi mereka harus begitu karena kalau tidak demikian dia tidak bisa menjual rokok jarumnya ke Malaysia karena tidak kompetitif harganya karena harus membayar banyak orang. Tapi kalau kita kerja dengan komputer kan tidak ada biaya. Biaya hanya programmernya sekali bikin program ya untuk selama-lamanya bisa dipakai. Coba programmer itu kita yang isi dari alumni PTIN. iOS-nya, Internet of Service-nya didesain oleh kita. IoT-nya didesain oleh kita. Kan akan menarik gitu loh bahwa pelopor pembaharuan itu, pelopor reformasi dalam bidang manajemen perusahaan itu adalah orang-orang PTI, alumni PTI, gitu, orang-orang Muhammadiyah gitu kan. Nah, apa sih signifikansinya? Signifikansinya apa? Sekarang Anda bedakan. Pengusaha muda gali batu bara, jual batu bara, usia 30 tahun dia sudah punya pesawat pribadi, rumah kayak istana. Uangnya kemana? Uangnya untuk hedonisme dia gitu. Tapi kalau yang mempunyai, tapi saya tidak menginspirasi anak Muhammadiyah menjadi itu gitu loh. Jangan mencari uang dengan menjual tanah kita gitu ke negara orang. Itu pengkhianatan bangsa yang sangat besar, saudara. Saya katakan, saya emosional itu. Karena bangsa ini akan habis kalau itu batu bara dijual habis. Karena jadi Kalimantan akan tenggelam. Itu batu bara semua. Terlalu banyak di situ fosilnya, lalu kemudian batu baranya banyak, lalu kemudian tenggelam kalau pola itu tenggelam gimana? Kan sangat. Kemudian hutan-hutan juga mereka tebangin jual kayunya, gitu kan? Itu kan punya dikasih itu, padahal Tuhan itu ngasih kayu itu untuk supaya kita bisa bernafas gitu. Karena akan produksi daun akan menghasilkan oksigen ketika berfotosintesis gitu. Kita jualin tahan. Itu kan membuat mafsadah bangsa dan membuat mafsadah dunia gitu kan. Jangan di situ kita bermimpi. Jangan bermimpi di situ kita bisnis. Mimpilah bisnis yang kreatif. Dia benar, mulai dengan retail. Oke, sekarang kita contohlah umpama saja. Muhammadiyah berhasil dengan buat jaringan bisnis dengan bisnis berjamaah itu. Dimulai dengan prototyping, perguruan tinggi bikin prototype. Kita ingin bikin produksi meja yang unik. Meja unik, tempatnya kecil, mejanya lapang. Itu kan luar bisa dipakai, artinya tempat space-nya kecil rumahnya, banyak kecil rumahnya, di rumah kota kan kecil-kecil. Tapi dia bisa bikin meja yang lapang dan menarik gitu. Dan tidak membuat penghuninya kemudian menjadi ribet dengan benda itu. Itu dibuat desain. Siapa yang mendesain? Perguruan tinggi. Sampai kemudian bahan yang dibikin untuk bikin meja itu didesain oleh dia, campurannya apa? Unsur kayu, bubur kayu, unsur sintetiknya apa? Semua dijelaskan oleh dia. Kemudian diproduksinya, lalu kemudian masuk ke pabrikasi. Orang Muhammadiyah juga. Masuklah industri Muhammadiyah itu. Selesai diproduksi, jual ke Korea, jual ke Jepang, kasih ke mereka. Yang menjual siapa? Orang Muhammadiyah juga, gitu kan? Sehingga kemudian uang itu ngumpul di mereka. Sekarang mereka jadi miliarder. Coba apa yang akan mereka lakukan? Bukan beli pesawat pribadi, bukan. Biaya pesantren, anak yatim, pasti itu. Itu kan menarik itu. Jadi
sangat filantropik gitu. Karena Islam itu begitu gitu. Jadi kalau orang Islam itu kemudian Islam berkemajuan itu dari yang berkemajuan itu bangsa, bukan individualnya gitu. Bukan individualnya gitu. Ya karena saya nggak tertarik sih sekarang jadi muncul orang-orang kaya baru tapi hanya jual-jual batu bara itu. Karena kan mengkhianati bangsa sih kalau menurut saya. Karena Kalimantan nggak akan tenggelam. 2 tahun berturut-turut Kalimantan banjir. 5 tahun sebelum ini tidak pernah kita dengar Kalimantan banjir. Artinya eksplorasi batu bara yang sudah sangat luar biasa. Saya pernah duduk 1 harian di pinggir Sungai Kapuas menghitung berapa kapal yang lewat. 500 pongkang sekali 1 hari lewat situ. Bayangkan berapa puluh ton, berapa ribu ton itu setiap bulannya bisa keluar. Bagaimana enggak itu? Bagaimana tidak tenggelam nanti Kalimantan? Dan itu kira-kira jadi Muhammadiyah itu ke situ. Ketika dia menjadi orang kaya, bukan beli jet pribadi, bukan bikin istana mewah, tapi kemudian punya ada filantropinya, ada manfaat untuk orang banyak. Tadi makanya ada Ahmad Awan saya kutip itu bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan juga masyarakatnya. Gitu. Itulah endingnya gitu, endingnya. Kalau mau touringlah ke Mekah untuk umrah, bukan ke Guangzhou untuk belanja. Gitu. Jadi tidak ada hedonisme dan sebagainya. Itu saya kira menarik itu. Will be different. Kita akan berbeda karena frame-nya berbeda. Framing-nya berbeda. Jadi maka kemudian sekali lagi bahwa ini bicara tentang Islam kemajuan ada pada diri Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu mengembangkan perguruan tinggi, semua prodi-prodinya prodi-prodi yang linear market. Maka dia nggak mau mengembangkan prodi-prodi yang mesti keilmuan. Karena kasihan alumninya nggak akan bisa masuk market. Seperti akidah filsafat, ilmu kalam, tasawuf itu mereka nggak mau. Nggak ada marketnya gitu kan. Kalau tarbiyah mereka mau. Saudara ya, tarbiyah mau. Karena guru mereka perlukan, gitu kan. Guru mereka perlukan. Dan tarbiyah juga banyak juga mereka. Oke, kira-kira itu ya, Saudara Abdurrahman. Halo. Saudara lagi mengajar sebentar. Oke, Abdurrahman, jelas ya? Oke, yang lain silakan. Yang perempuan suaranya mana? Ya, nanya tadi lihat Sari yang betul yang cucunya Mbah Maimun mana tuh Kiatus apa tuh Kiatus, silakan Kiatus. Cucunya Mbah Mun. Mbah Maimun Sarang. Ya, mau bertanya. Ini yang raise hand ada Dera Liana. Dera, silakan. Enggak, Pak. Ini Dera angkat tangan nih, Dera. Iya, Dera, silahkan. Izin bertanya. Sebelumnya izin off-cam soalnya sinyalnya lagi jelek. Apa-apa itu gambarnya bagus tuh, gambar Bogor itu taman itu. Gambar pohon. Bogor. Izin bertanya, kan tadi tuh baca dari karya tulis Prof itu bahwa NU tuh disebut juga dengan Islam Nusantara karena lekat dengan kebudayaannya. Sedangkan Muhammadiyah disebut juga dengan Islam berkembang karena Muhammadiyah berkembang di pendidikan dan bisnis. Bagaimana dengan Persis, Prof? Sebutannya apa gitu? Kan di Indonesia itu bukan hanya 2 itu saja, tapi ada juga Persis juga gitu.
Ya ada Iya, Persis, Prof. ada Al-Wasliya dan sebagainya ya. Iya Iya, benar juga itu iya, Persis. Ada itu di Jawa Barat itu. iya. Dan Mohon diceritain penjelasannya, Prof. Terima kayak di kasih. saya tentang Persis lagi kan. Jadi saya nggak banyak tahu tentang Persis waktu itu ya. Jadi gini, Persis itu sangat kental identifikasinya dengan cara pemahaman keagamaan dan aplikasi syariah dalam kehidupan keagamaan mereka. Itu kentalnya di situ. Dan, tapi tidak identik dengan Muhammadiyah. Sangat tidak identik karena Muhammadiyah itu lebih banyak menggunakan al-maslahah, sedangkan Persis itu lebih banyak menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis gitu kan. Dan ketika saya kritik bahwa Anda habis-habisan menggunakan hadis pasti akan kiasul far'i ma'al faruq, saya bilang gitu. Marah mereka. Nggak bisa begitu. Pastilah saya bilang, karena hadis kan terbatas. Pasti kita akan kiasul. Tapi itu dimensi lain. Dalam konteks ini, kita lihat ini. Islam Nusantara. Islam Nusantara itu kan sebenarnya penamaan yang dibikin oleh Azumardi Azra ketika di Tebu Ireng, di Jombang itu, ada Muktamar Jombang itu dia seminar di situ. Dan untuk mengatakan tentang Islam, ciri khas Islamnya NU itu dia sebut Islam Nusantara. Kenapa? Karena Islam masuk pada budaya lokal gitu. Ada budaya lokal. Tapi kalau dari budaya berpakaian sebenarnya Muhammadiyah juga Islam Nusantara juga, karena Muhammadiyah tidak mengharuskan semua masyarakat asal, semua anggota persyarikatan untuk kemudian sholat dengan pakai gamis. Boleh pakai batik, cuman tidak selalu pakai sarung gitu aja. Kalau saya Jumatan di Masjid At-Taqwanya UMJ untuk Muhammadiyah Jakarta yang di Cirendes itu ya rata-rata mereka pakai celana panjang, pakai baju panjang, baju batik dan sebagainya. Lain hal kalau maunya kita ikutan Jumatan di masjidnya yang banyakkan teman-teman dari Nadi yang mereka rata-rata pakai sarung. Tapi celana panjang itu kan dua-duanya pakaian Nusantara. Pakaian Nusantara. Tapi what is it? Jadi saya ingin menegaskan bahwa Islam Nusantara itulah Islam yang beradaptasi pada budaya lokal. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah gitu kan. Karena tidak mengganggu sistem teologinya gitu, tidak mengganggu sistem keyakinannya. Ada upacara penyembahan dinamisme dengan mengadakan upacara laut. Di Aceh juga sama. Datang para wali Songo, upacara lautnya nggak dibuang, tapi isinya pakai tasbih, tahmid, tahlil gitu kan. Berdoa kepada Allah, kan selesai itu. Casing mereka, tapi substantifnya Pentium Islam gitu kan. Dan tidak salah kalau saya sampai di situ ya. Kemudian ketika ada kematian, kita berdoa gitu kan, berdoa kepada Allah, baca tasbih, tahmid, tahlil, kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jenazah almarhumah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kan itu. Kata Muhammadiyah, idza mata ibnu adam in qata malu ila min salas. Sadaqatin jariyah, ilmun tafa'u bihi, awalan shalih yad'u lahu. Gitu kan? Pertanyaan saya kepada mereka. Sekarang anak-anaknya kan boleh berdoa untuk orang tuanya. Gimana kalau anaknya ngajak teman untuk berdoa? Boleh nggak? Kan boleh-boleh aja gitu kan, itulah. Lalu ketika berdoa, kalau mau berdoa, boleh nggak kita dimulai dengan baca Quran dulu? Boleh nggak kita baca tasbih, tahmid, tahlil dulu? Tahmid itu kan kita akan berdoa kepada Allah, tapi kita puji dulu. Dia itu Allah yang akan menyembang ijabah doa kita puji dulu gitu kan. Semalam kalian kan berdoa meminta orang tua minta dibeliin baju baru, dipuji, aduh bapakku yang baik, bapak yang semua dipuji-puji ya. Kemudian ujungnya Pak beliin baju baru, gitu ujungnya kayak gitu. Jadi kalau pada Tuhan juga begitu, kita puji-puji dulu, ujungnya kita minta. Boleh nggak begitu? Sah-sah aja. Itu yang kemudian sebagai terjemahan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wa liyu'minu bi. Artinya gini,
Bahwa kalau berdoa itu kalau yang diijabah istajibu, serius berdoanya. Puji-puji dulu, ditasbih dulu, tahmid dulu, tahlil dulu semuanya, lalu kemudian kita berdoa. Itu namanya istajibu. Jadi jangan tiba-tiba sekonyong-konyong berdoa itu, tapi kita ada pelohnya lah sampai kepada doa itu. Jadi, nah itu yang dipegang oleh teman-teman dari kalangan Nahdliyin yang kemudian oleh Azumari disebut sebagai Islam Nusantara. Jadi kenapa keberatannya di kalangan baru Muhammadiyah? Karena budaya orang habis kemudian berdoa itu ada ritual hari ke-1 sampai hari ke-7 itu adalah budaya Hindu. Dianggap bahwa budaya Hindu itu kemudian itu mengganggu sistem teologi Islam. Tapi kalau menurut kita coba telusuri substansinya nggak ada yang salah gitu loh. Nggak ada yang salah, dia berdoa kepada Allah kan sah-sah aja. Toh di situ bukan jadi kita tidak jadi agama Hindu, cuma menggunakan tradisi budaya mereka. Itu kan sah saja. Karena budaya bukan faktor dimensi ubudiyah, tapi dimensi ta'akuliyahnya gitu. Jadi setiap perbuatan ubudiyah itu pasti dimensi ta'akuliyahnya. Ta'akuliyah itu kan terus yang berubah sesuai dengan perubahan zaman. Nah, itu yang kemudian jadi Islam Nusantara, Islam yang toleran budaya lokal, tapi kemudian dalam beberapa aspek memang terindikasi ada sinkretisasi antara Islam dengan dengan substansi budaya lokal yang membawa kepada politeisme dan sebagainya. Itu yang disebut tadi itu disebut dengan TBC, takhayul, budaya bid'ah dan khurafat. Nah, itu dikritik itu muncullah gerakan Muhammadiyah, purifikasi. Lalu kemudian bersama dengan itu, lalu kemudian Muhammadiyah melihat bahwa yang sesuai dengan sangat purifikasi adalah teologi antroposentrisme gitu kan. Teologi yang sangat manusia gitu. Artinya bahwa semua perubahan itu tergantung usaha manusia gitu. Makanya Muhammadiyah jarang berdoa kepada Allah untuk supaya perubahan-perubahan itu wifat, usaha lah. Kalau di kalangan Nahdliyin dia masih banyak menyisakan doa karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani gitu kan. Berdoalah kepada Allah gitu kan. Dia menyisakan sekian puluh % dari hidup mereka itu, dari hidup kita itu adalah juga hasil hal-hal yang di luar. Jadi gini, kenapa kita berdoa? Karena kita ini manusia itu makhluk terbatas dan Tuhan sangat tidak terbatas. Maka kemudian untuk memasuki dunia yang tidak terbatas itu kita harus minta kepada Allah. Gitu. Maka kita boleh berdoa. What will be happening tomorrow? What will be happening to me 1 week ahead? Itu saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu gitu. Apa yang terjadi besok pada saya, apa yang terjadi besok dalam sebuah minggu yang akan datang kepada saya, gitu kan. Maka apa yang saya nggak tahu itu meminta kepada yang sudah tahu supaya saya diberikan yang terbaik untuk saya, kan boleh-boleh aja. Itu cara berpikirnya di Islam Nusantara itu. Maka kemudian sisakan sekian puluh % hidup itu dengan berdoa. Kenapa? Karena kita makhluk yang tidak terbatas, Tuhan adalah zat yang tidak terbatas. Dan kita akan memasuki dunia yang tidak terbatas tadi, merambah dunia tidak terbatas, dan mintalah doa kepada yang tahu tentang yang tidak terbatas tadi, itu Tuhan. Dan Allah memperbolehkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apakah persis ada di NU kah atau ada di Muhammadiyah kah? Itu pertanyaannya kan? Pertanyaan daerah itu. Persis itu dari segi secara berpikir reformasi pemikiran keagamanya dia bercorak Muhammadiyah. Tapi dia lebih tradisionalistik dari Muhammadiyah daripada begini. Jadi kalau NU dikatakan tradisional karena memang dia diikuti oleh banyak masyarakat rural societies yang memang dari segi budayanya budaya
yang sangat tradisional lah. Tradisional itu apa yang mereka dapatkan dari leluhur mereka, itu yang mereka pakai. Sementara Muhammadiyah kan urban society, banyak dinamika dan banyak perubahan-perubahan sehingga kemudian dikatakan sebagai modern. Tapi sekarang antara keduanya sudah mix saja lah. Bahkan kadang-kadang satu sisi Muhammadiyah lebih tradisional daripada NU lebih modern daripada Muhammadiyah, itu bisa terjadi. Tapi dari segi cara berpikir keagamaannya, Persis itu memang mengikuti Muhammadiyah, tidak mengikuti NU. Cara berpikir keagamaan. Tapi dia menarik diri dari rasionalismenya Muhammadiyah masuk ke dunia tradisionalnya Persis itu. Tapi tradisional Persis tidak kembali kepada pola NU, jadi dia adalah pola yang tersendiri gitu kan. Dari segi keagamaan ya. Terus bagaimana dia dalam dari segi sosial tadi itu berkemajuan dan sebagainya. Di sini Persis tidak memperlihatkan ciri-ciri yang sangat spesifik gitu. Kita akan katakan bahwa dia itu maju bersama Muhammadiyah, nggak bisa juga. Karena kita belum melihat Universitas Persis yang sangat kuat, nggak ada. Oke. Oh, berarti kembali ke NU juga nggak ada, dia nggak punya pesantren juga. Karena pesantren Pejagaan itu nggak ada pesantrennya. Ada masjid, ada madrasah, ada sekolah, tapi nggak ada kiai yang ngajar kita, nggak ada di situ. Di Pejagaan 17 di Bandung itu sebagai pusat pesantrennya Persis. Di Persis itu udah unik, tidak di NU, tidak di Muhammadiyah, dia punya ciri-ciri tersendiri, tapi untuk dimasukkan ke berkemajuan, dia ada identifikasi yang tidak terjangkau. Untuk dikatakan Islam Nusantara juga dia di luar itu gitu kan, di luar itu. Tapi what is it? Tidak ada yang bisa memberikan nama kepada dia. Apa dia? Nah, kalau mau ya mungkin neo-tradisionalisme akan itu. Tapi harus ada ciri-ciri itu karena belum ada yang membahas. Dan saya membahasnya waktu itu bukan soal pembaharuannya, tapi soal metodologi kajian hukumnya. Metodologi kajian hukumnya dia tadi itu dia sangat purifikatif, tapi memaksakan akan menggunakan hadis, menggunakan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan hanya kias pakai Imam Syafi'i, tidak menggunakan Imam Abu Hanifah dan juga tidak menggunakan Imam Malik, tidak menggunakan istihsan, juga tidak menggunakan istislah, tapi akan terjebak dengan istislah itu. Oke, jadi itu belum ada nama ya, daerah ya. Tapi kalau saya mengatakan ya mungkin neo-tradisionalisme lah. Kalau dikatakan di tradisionalismenya NU juga tidak, karena dia tidak basis pesantren, tidak basis kitab-kitab kuning. Di basisnya logika-logika yang dikembangkan ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia tidak sama dengan Muhammadiyah. Itu kira-kira daerah ya. Baik, Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Masih ada waktu nggak, In? 3 menit lagi, Prof. Ya? 3 menit. Wah, salah. Kalau 3 menit ya untuk ini aja lah. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kuliah kita tinggal hari Senin dan tinggal hari Selasa ya. Ya, Prof. Hari Selasa itu kalau memang itu menarik, nanti kita diskusikan, tapi antara dua, apakah kita presentasi PPT kita atau makalah saya kayak begini. Gitu. Iya, Prof. Bisa cenderung pakai PPT. Iya. Kalau itu saya sudah sekian ya. Terima kasih kepada saudara-saudara. Insyaallah nanti kita ketemu lagi pada hari Selasa yang minggu depan, awal minggu depan lah. Kita bicara tentang Islam dan politik di Indonesia. Ya. Silakan untuk UIN untuk melanjutkan, tinggal 3 menit ke depan, dan saya akan live duluan ya. Ya, Prof. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita tinggal 1 kali perkuliahan ya. Temanya tadi tentang Islam dan politik. Sebentar saya ini.